khususnya hanya wilayah transmigran. Tapi kampung-kampung masyarakat adat yang ada di situ dianggap sebagai hutan saja, jadi seperti tidak ada manusia di situ. Dan itu tolong media beritakan apa yang kami alami di sini, karena kami bicara ke pemerintah pun tidak didengar. Jadi memang pemuda adat itu yang paling perempuan kan, perempuan pasti sudah kayak apa itu perempuan, itu mamamu saja apa yang mamamu bikin gitu. Tapi kalau laki-laki nggak apa-apa, jadi memang sudah ada dikotomi peran yang kemudian membuat kita sebagai perempuan itu minder. Nah kalau dilihat dari konteks saya Tudang Sipulung perempuan adat, suara yang paling tidak didengar di seluruh dunia. Jadi tadi sangat emosional ya ininya eventnya, ada belasan perempuan tapi juga laki-laki gitu, jurnalis dan komunitas perempuan adat berbagi pengalaman bagaimana bisa mengamplifikasi atau mendengarkan dan juga mempublikasikan suara-suara perempuan adat dan karya-karya mereka gitu ya. Ternyata banyak banget, nggak cuma masalah tapi juga banyak karya-karya yang selama ini nggak didengar, atau ada pengetahuan yang khusus perempuan yang lebih tahu, itu yang selama ini diabaikan gitu ya. Nggak hanya di industri media tapi ternyata di komunitasnya sendiri tidak didengarkan. Di situ aku sendiri secara pribadi belajar banget ya, ternyata perempuan adat dan perempuan di pedesaan itu yang bertani atau nelayan, mencari ikan atau bercocok tanam, itu mereka ternyata yang paling tahu dan mengambil keputusan harus nanam kapan, nanam apa, di mana, mata air di mana, itu mereka ternyata yang punya pengetahuannya. Jadi perempuan adat itu selama ini aku memang salah ya, karena orang kota membayangkan kayak ibu rumah tangga ngurus anak, tapi ternyata enggak, mereka melakukan semuanya, ke kebun iya, ke laut iya, ngurus anak iya. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan suara-suara perempuan adat. Abis itu abis mau menulis, apa yang terjadi dengan kami? Itu kayak apa ya? Itu kayak dipukul kiri kanan, kayak kalau sasak. Itu butuh perjalanan yang panjang, butuh riset yang panjang, karena kami tidak ingin memframing seorang perempuan dengan sudut pandang yang mungkin yang biasa diberitakan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Menjahit hubungan dan cerita antar perempuan yang selama ini disenyapkan ceritanya, tetapi juga membangun harapan tentang bagaimana perempuan punya suara, ruang-ruang untuk bersuara. Selain membangun harapan, bagi saya yang paling penting adalah bagaimana kemudian suara perempuan itu bisa dilihat sebagai suara yang mampu menggerakkan aktivisme, sehingga kemudian suara perempuan itu bisa menjadi gerakan sosial. Saya mewawancarai gitu dengan alasan beliau sudah tidak bisa terlalu mendengar atau susah berkomunikasi, dan yang paling penghalang terbesar itu adalah beliau sudah demensia gitu. Nah, menurut saya ini satu kehilangan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Itu perempuan bisa kita dengarkan. Tanya bagaimana ini bisa kita dengar suara atau oleh pemerintah, karena dia bertanya ke saya, Bu, kita tahu itu apa yang telah dibangun, tidak tahu apa itu. Jadi dia tanya ke saya, itu pelabuhan terbesar itu di Indonesia bagian timur. Tema Mandering Adering ini benar-benar bagus banget sih menurutku. Ini ya, sebagai perempuan, sebagai jurnalis gitu ya, ini bikin benar-benar banyak inspirasi, banyak banget pengetahuan baru yang aku dapat dari sini, dan kehangatannya luar biasa.